Minasan, konnichiwa, Nagi Sensei desu. Hari ini kita lanjut belajar grammar bahasa Jepang level yang 3, pertemuan minggu ketiga, hari keempat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama yaitu pola kalimat nani-nani tsui deni. Untuk polanya dia menggunakan kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk ta. Kemudian untuk kata benda tinggal kalian tambah partikel no, lalu digabung dengan pola tsui deni, kemudian disusul dengan kalimat berikutnya. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan memanfaatkan kesempatan melakukan kegiatan A sekalian melakukan B, sekaligus melakukan B. Kayak gitu, minasa. Nah, tsuiden ini bisa kalian artikan sekalian atau bisa juga sekaligus nanti. Nah, di sini saya simbolkan A tsuideni B. Jadi bisa kita artikan sekalian A melakukan B. Kayak gitu. Nah, di sini pada bagian A itu merupakan kegiatan utamanya nanti minasang. Sedangkan pada bagian B itu nanti kegiatan tambahannya. Kayak gitu ya. Nah, sedikit tambahan minasang, sekilas pola ini mirip kan ya dengan pola Nagara yang kita pelajari di N5 yang menyatakan melakukan A sambil melakukan B. Nah, bedanya apa? Kalau pola Nagara itu menyatakan melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Sedangkan Swideni itu tidak bersamaan nanti dia kegiatannya. Seperti itu ya, minasang. Langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, Sampo no tsuideni kono tegami o dashite kuremasen ka? Sampo kan jalan-jalan, minasang. Oke, sehingga bisa kita artikan, sekalian jalan-jalan, tolong kirimkan surat ini. Atau, sekalian jalan-jalan, dapatkah kamu mengirimkan surat ini? Juga bisa, minasang. Nah, di sini sampo kan kata benda, minasang. Jadi dia tinggal ditambah partikel no, lalu disusul dengan suideni. Nah, seandainya kalau kalian pengen merubah ke frase kata kerja juga bisa. Sampo suru suideni, kayak gitu jadinya minasa. Cuman di sini tambahannya minasa khusus untuk kata kerja grup ketiga, gabungan kata benda plus simas ya, seperti sanpo simas, kaimono simas, dan sebagainya. Ketika digabung dengan pola suideni, dia simasnya dicoret minasa, diambilnya kata benda saja. Sehingga polanya menjadi sampo no tsuedeni. Umumnya seperti itu. Tapi kalau kalian tetap pakai sampo suru tsuedeni juga nggak masalah minasan ya. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Yubin kyoku e itta tsuedeni hagaki o katte kita. Katte kimashita. Yang bisa diartikan, sekalian pergi ke kantor pos, saya membeli kartu pos. Hagaki itu kartu pos ya minasang. Yang nggak tahu kartu pos silakan searching ya minasang. Lanjut ke contoh yang ketiga. Ryori suru tsuideni bento o tsukurimasu. Ryori kan memasak. Bento kan bekal ya minasan. Jadi bisa kita artikan sekalian memasak aku akan membuat bekal. Nah, kayak gitu minasa. Sekarang langsung aja kita lanjut ke pola kalimat berikutnya yaitu pola kalimat tabini. Nah, polanya gimana? Langsung saja ya. Dia menggunakan kata kerja bentuk kamus dan kata benda plus no. Gampang ya. Lalu disusul dengan tabini plus kalimat berikutnya. Pola ini digunakan untuk menyatakan setiap kali A terjadi, B juga selalu terjadi. Atau B semakin bertambah. Kayak gitu. Nah, di sini saya simbolkan A tabini B. Tabini kan artinya setiap kali minasan. Jadi pola ini bisa kita artikan setiap kali A terjadi, B selalu B terjadi. Atau B semakin titik-titik. Kayak gitu nanti minasan tergantung konteks kalimatnya ya. Nah, tambahan ya minasang, partikel mi pada kata tabini itu kadang-kadang dihilangkan, khususnya pada bahasa percakapan nanti ya minasang, seperti itu. Nah, pada buku Shomatome kan pada bagian rumus ya minasang itu ada kata sono tabini. Nah, sono seperti biasa ya minasang dia mengarah pada kalimat yang diucapkan sebelumnya. Yang bisa diartikan setiap kali itu terjadi, B juga terjadi. Kayak gitu ya, tambahan saja ya minasang. Langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, Haha wa kaimono no tabi ni taksi ni noru. Yang bisa diartikan, ibu setiap kali belanja selalu naik taksi. Kayak gitu. Kaimono kan belanja minasa. Nah, karena dia kata benda, tinggal kalian tambah partikel no plus tabi ni. Gampang ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Kono kyoku o kiku tabi ni furusato o omoi dasu. Furusato itu kota kelahiran ya minasang. Kyoku lagu. Jadi bisa kita artikan, setiap kali aku mendengar lagu ini selalu teringat tempat kelahiran. Kayak gitu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Hito wa yoku sippai shimasu ga, sono tabi ni seichou shimasu. Seichou itu berkembang, sippai kan gagal. Jadi bisa diartikan, orang sering gagal, tapi setiap kali itu terjadi, akan menjadi berkembang. Kayak gitu ya. Jadi sono itu mengarah pada kalimat sebelumnya. Hito wa yoku sippai shimasu.
Lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang keempat ya, minasang. Au tabi ni kirei ni natte iku ne. Yang bisa diartikan, setiap kali bertemu semakin cantik aja ya. Nah, kayak gitu. Ini contoh penggunaan setiap kali titik-titik, semakin titik-titik. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, di sini ada sedikit tambahannya, minasang. Silakan kalian perhatikan contoh berikut. Okiru tabi ni kao o araimasu. Yang bisa diartikan setiap kali bangun, mencuci muka. Nah, pada contoh berikut ini, tabini nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena tabini nggak bisa digunakan untuk rutinitas nanti minasa. Tidak digunakan untuk kegiatan rutinitas. Seperti makan, tidur, bangun, bekerja, belajar, itu nggak bisa pakai tabini. Karena itu merupakan rutinitas, bukan kegiatan yang perlu ditekankan. Seperti dia, minasang. Nah, tambahan lagi satu saja. Silakan kalian perhatikan contoh berikut. Natsu ni naru tabi ni atsuku narimasu. Yang bisa diartikan setiap kali musim panas akan menjadi panas. Kan kayak gitu. Nah, ini juga nggak bisa. Tabi ini nggak bisa digunakan pada kalimat yang menyatakan hal yang otomatis terjadi secara objektif. Menyatakan pengetahuan umum. Kalau natsu, udah pasti bakal jadi panas, nggak mungkin dingin. Itu nggak bisa pakai pola tabini minasa. Nah, apabila kalimat yang menyatakan otomatis terjadi secara objektif, itu biasanya menggunakan pola bentuk kamus to. Kalau A, pasti B. Kayak gitu ya, minasang. Nah, sekarang langsung aja kita lanjut ke pola berikutnya, yaitu pola kalimat totang ni. Untuk polanya, dia menggunakan kata kerja bentuk ta plus totang ni. Nah, ni pada kata totang itu juga sering dihilangkan, terutama pada bahasa percakapan nanti ya, minasang. Pola ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menyatakan segera setelah melakukan sesuatu, tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan atau di luar dugaan. Nah, di sini saya simbolkan A totang ni B atau A totang B. Nah, totang itu bisa diartikan segera setelah ya minasan, sehingga pola ini bisa kita artikan segera setelah A, tiba-tiba B terjadi. Atau bisa juga begitu titik-titik A, langsung B terjadi. Kayak gitu juga bisa langsung titik-titik B. Nah, di sini pada bagian B itu isinya nanti kebanyakan hal yang tidak diinginkan minasang. Hal negatif intinya, seperti itu ya. Nah, tambahan minasang di buku Shomatome pada bagian rumus kan ada kata sonotota. Itu penggunanya juga sama dengan sonotabini tadi ya minasang. Sono mengarah pada kalimat yang diucapkan sebelumnya. Yang bisa diartikan seketika itu juga langsung titik-titik. Saat itu juga tiba-tiba titik-titik. Juga bisa ya. Oke, biar makin paham langsung aja kita cek contohnya. Contoh yang pertama, Mado o aketa totang, tsuyoi kaze ga haite kita. Oke, yang bisa diartikan segera setelah aku membuka jendela, tiba-tiba angin kencang masuk. Contoh yang kedua, osake o nonda totang, kao ga akaku natta. Yang bisa diartikan begitu minum sake, wajahku langsung memerah. Segera setelah minum sake, tiba-tiba wajahku memerah. Itu juga bisa. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kare wa doa o akemashita. Sono totang, neko ga tobi dashite kita. Yang bisa diartikan, dia membuka pintu. Saat itu juga, tiba-tiba kucing meloncat keluar. Kayak gitu. Jadi bikin dia kaget mungkin ya, minasang. Seperti itu penggunaan totang. Nah, di sini ketiga contoh ini semua partikel ni-nya hilang ya minasang, karena pola totang itu sering banget digunakan tanpa partikel ni nanti. Kalau kalian tetap tambahin ni juga bisa aja minasang. Artinya tetap sama ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pola berikutnya ya minasang, yaitu pola kalimat saichu ni. Nah, untuk polanya gampang ya minasang, dia pakai kata kerja bentuk teimas, cuman teimasnya dirubah ke bentuk kamus, teiru ya minasang. Kemudian untuk kata benda tinggal kalian tambah partikel no lalu disusul dengan saichu ni plus kalimat berikutnya. Nah, pola ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan saat suatu kejadian lain yang biasanya nggak diharapkan atau mengganggu ya, terjadi tepat di tengah-tengah kegiatan. Atau saat suatu aktivitas sedang berlangsung secara intens. Pada titik puncaknya, lagi asik-asiknya. Kayak gitu ya. Lagi asik-asiknya, malah terjadi titik-titik yang mengganggu atau menyela. Seperti itu nuansanya ya minasang. Nah, saichu bisa kita artikan di tengah-tengah atau saat sedang titik-titik. Oke, jadi menyatakan di tengah-tengah sedang melakukan sesuatu, terjadi titik-titik. Makanya kata kerjanya pakai bentuk teimas, teiru. Kayak gitu ya minasang. Oke, langsung aja kita cek contoh-contohnya. Contoh yang pertama, shokuji no saichu ni okyaku-san ga kita. Yang bisa diartikan,
pelanggan datang saat sedang makan, saat di tengah-tengah lagi makan. Lanjut ke contoh yang kedua. Kaigi o shiteiru saichū ni keitai denwa ga narimashita. Berdering, kayak gitu ya. Kaigi kan rapat minasang. Keitai denwa kan telepon genggam, kayak gitu ya. Jadi bisa kita artikan, di tengah-tengah rapat, telepon berdering. Kayak gitu. Lanjut ke contoh yang ketiga. Shiai no saichū ni ame ga furi hajimeta. Yang bisa diartikan, di tengah-tengah pertandingan mulai turun hujan. Hajimeta menyatakan artian mulai ya, minasan, bentuk masnya dicoret, plus hajimemas, hajimeta, kayak gitu ya. Seperti itu ya minasan, semoga bisa dipahami. Sekarang ada beberapa tambahan untuk pola saichu ya minasan. Untuk polanya sama, dia pakai bentuk teiru dan kata benda plus partikel no. Cuma di sini saichu ni-nya diganti dengan saichu da. Nah, bedanya dengan pola saichu ni tadi itu apa? Jadi, pola ini hanya menyatakan suatu kegiatan yang sedang berlangsung saja, tanpa ada kegiatan yang menyela, mengganggu, kayak gitu. Hanya saja, pola ini itu memiliki kesan sibuk sekali atau jangan ganggu. Kayak gitu, minasa. Langsung aja kita cek contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama, ima shigoto no saichu da. Yang bisa diartikan, sekarang lagi di tengah-tengah bekerja. Jadi, jangan ganggu, aku lagi sibuk. Kayak gitu konteksnya ya. Contoh yang kedua, ima kangaiteru saichu dakara hanashi kakenai de ne. Hanashi kakenai dari kata hanashi kakeru, mengajak ngomong ya. Jadi hanashi kakenai de, tolong jangan diajak ngomong. Sehingga kalimat ini bisa kita artikan, karena aku lagi di tengah-tengah berpikir, jangan ngajak ngomong. Tolong jangan ajak ngomong. Jangan ganggu aku, kayak gitu konteksnya. Gimana? Semoga bisa dipahami ya, minasang. Oke, itu saja untuk materi hari ini ya, minasang. Nah, untuk latihan soalnya, saya skip ya, minasang, karena saya anggap nggak ada yang perlu saya bahas di sana ya. Jadi, sebagai gantinya, saya kasih 4 kalimat ya, minasang. Silakan kalian terjemahkan. Kalian bisa jawab di kolom komentar, minasang. Nah, untuk menjawabnya, tolong kalian sertakan juga soalnya, minasang. Karena kalau waktu sudah berlalu, kadang-kadang saya juga lupa dengan soal yang saya buat. Jadi ketika kalian menjawab plus ngasih soalnya, itu saya merasa terbantu, sehingga saya bisa langsung mengoreksinya, minasang. Seperti itu. Oke, itu saja untuk hari ini ya, minasang. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.